Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Kali ini kita akan mereview figur Golden Axe. Kita lihat dulu backcardnya. Ini backcardnya dari game Golden Axe yang ngetop di era 90-an. Action figure dari Storm Toys Collectibles. Nah, ini gambar depannya juga masih 16 bit, tapi figurnya pasti tidak 16 bit detailnya. Nah, ya, kita keluarkan dulu. Ya, ini ada card select player. Ini biasanya kalau sebelum main game ini suruh milih karakter dulu. Nah, ini ya, jadi ini action figurnya dari karakter Axe Battler, karakter utama dari game Golden Axe. Nah, ini dapat bonus aksesoris Red Dragon. Wah, ini bonus aksesorisnya gede banget kayak figur. Ini mungkin pertama kali ya action figure yang dapat bonus aksesoris itu figur juga gitu ya. Ini two pack lah hitungannya kalau kayak gini, masa gede gini aksesoris. Ya, kita lihat dulu. Ini ada action figure Axe Battler, dia dapat ekstra tangan 3 pasang jadi total 4, satu kepala ekstra dan aksesoris senjata pedang. Jadi karakter utamanya memang pegang pedang walaupun gamenya tentang kapak. Yang pegang kapak justru temennya itu yang dwarf itu, pak tua itu. Powernya tinggi, speednya lambat. Nah, kalau yang cewek speednya tinggi, powernya rendah. Ini Axe Battler yang balance karakter, speed dan powernya menengah. Ya, ini kita lihat artikulasinya. Ini kalau Anda familiar dengan figur-figur Super 6 ya mungkin paham. Ini karena ada beberapa part itu soft rubber. Bagian dadanya, torso, upper torso itu soft rubber, sama kayak figur-figur Super 6 gitu. Nah, part lainnya plastik keras. Jadi ini dia bisa menangkap detailnya juga bagus. Mungkin untuk artikulasi gerakan upper torsonya ya supaya bagus ya, dibuat rubber gitu jadi lebih fleksibel. Ya, sekarang kita lihat bonus kepalanya. Jadi ada 2 ekspresi normal dan ekspresi sedang marah. Bukan marah ya, maksudnya mungkin waktu ganas. Dan ini pedangnya. Dan juga ada part-part tangannya, tapi nanti kita lihat lagi, kita tinjau lagi. Sekarang kita meninjau dulu aksesorisnya yang bikin heboh. Ya, aksesoris figur Red Dragon. Ini aksesoris tapi kayak two-pack gitu. Ya, jadi ini detailnya luar biasa ya, bagus banget. Sisik-sisik naganya itu kelihatan. Dan dapat bonus aksesoris semburan api, karena ini ada beberapa macam dragon sih kalau di gamenya itu. Nah, salah satunya itu yang nyembur api ya, yang warna merah. Ada yang nggak bisa keluar api tapi bisa lari kenceng, ada yang warna hijau, ada yang ungu dan macem-macem lah. Nah, ini termasuk naga yang favorit sih kalau waktu di gamenya itu, karena dia bisa nembak api. Ya, ini kakinya agak alot, dia juga posisinya keras dan menyatu ya, mungkin untuk topangan supaya bisa berdiri ini. Karena bobotnya berat, saya bingung nih, bobotnya berat cuman berdiri di 2 kaki, memang bisa ya. Ya, ini saya coba pose dulu. Bisa ternyata. Jadi dia kekuatan tumpuannya itu pada pergelangan kakinya. Nah, ini kita pasang dulu ekornya. Ekornya juga berat, mungkin jadi susah kalau berdiri. Alot, ganti posisi dulu. Iya, alot ternyata. Jadi harus ambil posisi yang lebih baik dan bantuan air panas. Nah, ya, berhasil. Air panas itu selalu menyelesaikan segala masalah seret-seret join figur. Mantap. Ya, ternyata bisa berdiri juga walaupun bobotnya berat. Aduh, sampai basah semua saya. Ya, ini juga ada artikulasi di tangan, pergelangan tangannya juga bisa gerak. Bentar, ini basah semua ini. Ya, ini sekarang kita lihat artikulasi. Dia bisa berputar begini pundaknya, dia bisa juga melebar gini, dan swivel juga bagian lengannya, dia bisa berputar 360 derajat.
menekuknya, sikutnya juga bisa lebih dari 90 derajat. 90 ya, 45 kali ya. Enggak ya, 90 lebih lah. Ya, tangannya ini bagian pergelangannya juga selain berputar dia juga bisa menekuk. Jadi posisi megang pedangnya bisa lebih mantap. Nah, kakinya, nah ini dengkulnya ini juga bisa ekstrim sekali nekuknya. Wih, gila ini, mantap. Ya, jadi dia bisa nekuk ke depan ke belakang dengan ekstrim. Wah, ini luar biasa artikulasinya figur ini. Jarang-jarang bisa kayak gini. Ini juga bisa split. Apa itu split? Bisa mengekangkang. Dadanya juga, pinggangnya bisa berputar, cuma agak seret sih pinggangnya, tapi bisa. Ya, kepalanya juga bisa berputar, bisa nunduk dan mendongak dikit, kehalang rambutnya sih. Nah, ini tangannya bisa menekuk ke depan juga. Wah, mantap ini, mantap. Nah, ini kita lihat kakinya nih. Nih pergelangan kakinya, dia sepatu bootnya tuh bisa berputar. Jadi nggak cuma dari paha berputarnya, tapi dari sepatu bootnya juga. Nah, dia bisa menjinjit juga, ya, ankle-nya dan jarinya juga bisa posisi. Dan ini yang penting, nah ini namanya posisi pivot nih. Nggak tahu apa benernya istilahnya. Pokoknya dia telapak kakinya tuh bisa miring. Nah, ini sangat diperlukan kalau untuk figur-figur modern zaman sekarang ya, supaya posisi berdirinya tuh mantap, nggak ngambang gitu, nggak melayang. Jadi dia dalam posisi berdiri miring pun kakinya bisa rata menjejak ke tanah. Ya. Oke, ini action figure X Battler, sip. Sekarang kita lihat Red Dragon. Nah, ini ada tali kekangnya dari rubber juga. Kepalanya bisa mendongak, menunduk, dan rahangnya juga bisa buka nutup. Jadi kalau lagi mangap tuh biasanya dia nembak ini aksesoris apinya ini juga detail banget aksesoris apinya. Dia bisa nyembur push gitu ya. Nah, ya ini sayangnya nggak bisa ditempelin ke mulut, cuma memang dia nembak sih, jadi nggak ditempel ke mulut. Ya. Ini tangannya juga ada artikulasi, dia bisa berputar, bisa nekuk juga pergelangan tangannya, sikunya juga. Ya, geraknya lebih limited sih, lebih terbatas daripada orangnya, daripada figur X Battler-nya. Karena dia naga ini memang ya nggak banyak gerak sih tangannya. Yang penting itu lari dan nyemburnya. Dan bisa berdiri sendiri. Kita coba kalau ditunggangin apa juga masih bisa berdiri. Karena ini posisinya agak menakutkan ya. Kalau mau naik naga nih harus siapkan senjatanya dulu. Jadi saya ganti dulu tangannya supaya dia bisa megang pedang. Ya, nggak alot nih ternyata. Jadi nggak perlu air panas, dia sudah bisa terpasang dengan mudah dan megang pedang. Wes. Ya, siap untuk berduel. Bentar, nih ganti kepala juga aja nih kayaknya. Nah, ini kalau kita lihat dari dekat detailnya, ini wajahnya wah gila bagus. Detailnya juga kelihatan, ototnya sampai urat-uratnya kelihatan semua. Pedangnya sayang kecil banget, cuman ya memang di game kayak gitu sih. Apa boleh buat. Gedean pedangnya He-Man. Ya, jadi ini saya juga bingung masalahnya, ini zaman apa ya kok sudah pakai kolor ya. Biasanya kan superhero kalau yang pakai kolor, kalau zaman pertengahan tuh bulu biasanya. Nah, ini detail wajahnya ada dua. Ini kalau anda bisa kelihatan tuh matanya bagus, bisa berair, jadi kayak mata beneran, kayak figur-figur Super 6 gitu biasanya, kayak Hot Toys gitulah. Ya, ini kita pose dulu. Iya, pose Conan the Barbarian. Nah, sip, mantap. Kalau udah begini siap menunggang kuda, kok kuda, naga. Ya, ini ganti kepala dulu lah kayaknya. Ini biar lebih mantap lagi, ganti kepala yang siap perang aja deh. Ini tangannya ada macam-macam ya. Posenya ada yang mencengkram, ada yang menggenggam, juga ada yang tangan
muka kayak gayanya Conan biasanya. Stop, kayak begitu. Ya, ini ganti muka yang garang dulu. Ya, ternyata nggak susah kalau yang ini. Copot, ini ada kalungnya, hati-hati juga ya kalau nyabut ini nanti terlontar, bilang nggak lucu. Pasang dulu kalungnya dan pasang kepalanya. Ya, nggak susah-susah amat sih, cuman ekornya naga itu doang tadi yang mesti pakai air panas. Kalau yang lain-lain no problemo. Ya, siap maju perang mengendarai naga api. Ya, oke, ayo maju naga. Mantap. Game Golden Axe sendiri itu ngetop di era 90-an awal ya kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh tipe game beat 'em up. Jadi kita mengendalikan karakter kita untuk menghajar para monster dan para perampok, para penjahat gitu. Nah, itu ada 3 karakter. Yang pertama adalah karakter utama Axe Battler. Ini figur kita. Dan yang karakter kedua itu ada cewek dan ada si cebol Pak Tua itu. Jadi masing-masing ada kemampuannya sendiri-sendiri. Yang Axe Battler itu balance antara power dan speed. Kalau yang cewek itu speednya tinggi, powernya rendah. Kalau yang Pak Tua itu powernya tinggi, speednya rendah. Nah, ini semoga Storm Collectibles membuat semua karakter ini ya, karena Golden Axe ini salah satu game favorit saya dulu. Ekspresi wajahnya gila, intens banget ini. Wah, ini saya jadi kepingin ada figur He-Man dari Storm Toys ini. Ya, selain detailnya juga posenya asik banget ini action figure ini. Artikulasinya banyak dan berdirinya juga mantap. Naganya juga walaupun berat tapi dia kuat berdiri sendiri. Cuman kalau dipajang jangka lama sih saya nyarankan mungkin sebaiknya pakai stand base ya. Conan closing time. Ayo, rapi ya. Ini bukan figurnya saudara, efek video nih, jangan tertipu. Hai. Dan naga Red Dragon ini juga salah satu dari sekian banyak tunggangan naga yang ada di game Golden Axe. Nah, ini macam-macam juga kemampuannya. Kalau yang Red Dragon ini favoritnya sejuta umat mungkin ya. Hampir rata-rata itu suka naik yang ini karena dia bisa nembak api jarak jauh. Kalau yang lain tuh mesti nyerangnya jarak dekat. Ini kayaknya kalau dari aksesorisnya ini yang nembak apinya meluncur jauh ke depan. Kalau yang hijau itu nggak salah, dia cuma nyembur apinya jarak deket sih. Ada yang malah nggak keluar api, cuma ngibas-ngibas pakai ekor doang. Ya tapi ini kalau di game nggak bisa dipakai sesuka hati gitu aja. Jadi kita harus nemukan itu naganya di tengah perjalanan dan baru bisa kita tunggangi. Nah itu harus hati-hati kalau di gamenya, karena kalau kepukul 3 kali jatuh dari naganya lari ntar. Ekornya, nah ini lupa tadi, ekornya itu juga bisa bergerak, berputar, jadi bisa untuk menyangga juga ya kalau dihadapin ke bawah, tapi kurang bagus detailnya kalau dihadapin ke bawah jadi gak nyambung, jadi kita berdirikan langsung aja. Nah, ini memang figur yang aksesorisnya menghebohkan ya, karena dapat dragon
Dan saya harap juga akan ada karakter berikutnya yang naik tunggangan dragon yang berbeda lagi. Aduh, nyembur lagi dia. Ya efek video lah. Hehehe. Ya, ini game dari Sega kalau nggak salah. Ini saya juga main soalnya di Sega Mega Drive ini. Tapi saya kebanyakan sih main di arcade, di Dingdong zaman dulu waktu masih kecil. Ya, ini juga ada dua pose naganya. Dia bisa ditunggangi dalam pose vertikal, nih pose yang agak horizontal, berdiri tegak gitu ya naganya. Ini enak kalau berdirinya gini sih, dia dibantu sama ekornya, seolah-olah kakinya 3. Ini lebih aman kayaknya kalau berdiri, posisi berdiri gini, lebih tahan lama. Comparison time. Ya, ini perbandingan gedenya figur Storm Toys dengan figur He-Man Masters of the Universe klasik dari Mattel. Nah, saya kira gedenya bakal sama, ternyata lebih gede yang Storm Toys ya. Wah, ini jadi nggak bisa jejer bareng He-Man. Ini He-Man-nya kelihatan KT kalau kayak begini. Nah, saya lebih favorit He-Man sih, tapi saya juga favorit sama ini gara-gara figurnya keren. Ya, koleksi semua lah ya. Ya, demikianlah review saya untuk Storm Toys Collectibles Golden Axe, Axe Battler, and Fire Dragon. Sampai bertemu kembali. Stay tune terus di YouTube channel Multi Toys Indonesia.